Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Pagi hari ini kembali kita beribadah secara online. Firman Tuhan saya beri judul Waktu Pemulihan. Mari kita baca dalam Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya ulangi. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau kita bicara waktu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada manusia adalah waktu. Setiap orang punya cara yang berbeda dalam memanfaatkan dan menggunakan waktu. Waktu terasa begitu lambat bagi mereka yang menunggu. Tentu saudara seringkali merasakan hal ini. Sementara kita menunggu orang, menunggu teman, atau menunggu jemputan rasanya lama sekali. Waktu terasa begitu cepat bagi mereka yang sibuk. Jadi kalau kita sibuk, saudaraku sekalian, sepertinya waktunya cepat sekali. Ya. Belum apa-apa waktunya sudah habis. Bagi mereka yang berbahagia, waktu terasa begitu singkat. Ya. Sebaliknya, waktu bagi mereka yang menderita, waktu itu terasa lama sekali. Kita sudah 2 bulan tidak ibadah di gereja. Rasanya lama sekali. Ya. Kapan kita bisa kembali beribadah seperti biasa di gereja? Makanya pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba saudara perhatikan jam dan kalender yang ada di rumah kita masing-masing. Di sana terdapat banyak sekali angka-angka. Kalau saudara lihat di jam itu ada angka 1 sampai angka 12. Di kalender saudara bisa lihat ada angka 1 sampai angka 31. Nah, angka-angka itu memberikan informasi bagi saudara dan saya. Dimulai dengan waktu bangun tidur. Ketika kita bangun pagi, kemudian saudaraku sekalian, waktu sarapan, waktu berangkat kerja, bahkan informasi bagi kita hamba-hamba Tuhan, waktu untuk pelayanan, bisa 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, informasi tentang keluarga pun seringkali kita dapatkan dari jam atau kalender. Sehingga kita tahu, oh hari ini suami kita berulang tahun, hari ini istri kita berulang tahun, hari ini anak kita berulang tahun, hari ini keluarga kita, saudaraku sekalian. Banyak hal yang bisa kita dapat informasi dari waktu.
Jadi saudaraku sekalian, kehidupan kita ini ditata oleh waktu. Ketika saudaraku sekalian kita memperhatikan waktu, maka hidup kita akan tertata sehingga kita merasa tidak pernah kekurangan waktu dan juga tidak diburu-buru dengan waktu. Satu hal yang paling menyebalkan ketika kita diburu dengan waktu. Satu hari saya diundang pelayanan. Ibadahnya jam 11. Tapi jam 10 saya masih di tengah jalan karena macet, saudaraku sekalian. Jadi nggak tenang. Kenapa? Diburu-buru dengan waktu. Tapi kalau kita tahu, saudaraku sekalian, mempergunakan atau memperhatikan informasi yang disampaikan oleh waktu, maka saudaraku sekalian, kita tidak akan pernah kekurangan waktu dan tidak akan pernah diuber-uber oleh waktu. Nah, pernyataan pengkhotbah itu mengandung 3 arti penting yang pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan. Yang pertama, tujuan Allah mengatur waktu untuk mengatur seluruh kegiatan makhluk, terlebih manusia. Karena di dunia ini selain manusia ada makhluk hidup yang lain, saudaraku sekalian. Dengan adanya waktu, manusia dapat merencanakan dan mengerjakan berbagai kegiatan dalam hidup ini. Misalnya dari pagi sampai petang kita pergunakan untuk belajar, untuk bekerja, dan untuk berkarya. Sementara saudaraku sekalian, malam hingga subuh kita pergunakan untuk beristirahat. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Kejadian pasal pertama ayat 4 dan 5, hari pertama yang Tuhan ciptakan adalah terang. Karena saudaraku sekalian, terang itu berbicara tentang siang dan gelap itu berbicara tentang malam. Sehingga dengan diciptakannya terang, maka Tuhan ingin supaya kita memperhatikan batasan. Allah ingin menolong manusia untuk memperhatikan batasan, sehingga kapan kita dapat memulai dan kapan kita dapat mengakhiri sesuatu. Manusia juga dididik, saudaraku sekalian, untuk menghargai proses yang terjadi seiring berjalannya waktu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia tidak dapat mempercepat atau memperlambat waktu. Kita hanya bisa mengisi waktu atau menjalani waktu itu sendiri. Yang kedua, waktu adalah pemberian Allah yang tidak boleh disia-siakan. Seringkali saudaraku sekalian kita menyia-nyiakan waktu. Padahal Alkitab ajarkan, saudaraku sekalian, waktu yang Tuhan berikan kepada manusia itu sama. 1 hari 24 jam, 1 bulan 28 sampai 31 hari, 1 tahun 52 minggu. Tidak ada pengecualian. Itu sebabnya kita harus menghargai waktu.
Pemberian Allah tersebut patut kita syukuri dan kita hargai. Bagaimana cara kita mensyukuri dan menghargai waktu yang Tuhan berikan? Bukan dengan cara berdoa atau menyanyi, saudara sekalian. Ya. Tapi kita harus mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Jika kita menghargai waktu yang Tuhan berikan dengan optimal, maka saudaraku sekalian, hidup kita akan berbahagia. Maka di dalam Injil Lukas pasal 12, saya ingin baca ayat ini. Injil Lukas pasal 12, ayatnya yang ke-43 kalau tidak salah. Coba kita lihat Injil Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-43. Firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuan itu datang. Jadi saudaraku sekalian, orang yang menghargai waktu adalah orang yang berbahagia. Haleluya. Kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, mempergunakan waktu yang Allah berikan. Kita harus mempergunakan waktu yang Allah berikan. Maka ada istilah orang dunia, waktu itu adalah uang. Apa artinya? Artinya saudaraku sekalian, waktu itu sangat berharga. Nah, karena waktu itu sangat berharga, maka kita harus memprioritaskan waktu. Jangan mengabaikan waktu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, hari ini kita percaya COVID-19 yang telah membuat kita seperti orang yang, saudaraku sekalian, orang buangan. Alkitab katakan, saudaraku sekalian, ketika umat Israel berdosa, ketika mereka tidak dengar-dengaran kepada Allah, maka mereka dibuang ke Babel. Jangan sampai, saudaraku sekalian, waktu yang Tuhan berikan itu menjadi sia-sia, sehingga kita seperti orang buangan. Dua bulan kita tinggal di rumah. Itu sama seperti orang buangan, saudara sekalian. Ya. Sehingga kita bingung, apa yang harus kita perbuat selama 2 bulan di rumah. Nah, sebab itulah firman Tuhan katakan, saudaraku sekalian, mari kita mau pergunakan waktu. Saya ingat ada satu ayat di dalam Yeremia pasalnya yang ke-30. Yeremia pasalnya yang ke-30. Ayat pertama, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Ayat 3, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan,
bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Hari ini saudaraku sekalian, firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya waktunya akan datang, yaitu hari ini kita, saudaraku sekalian, akan dipulihkan. Karena Yeremia pasal 30 ayat 3 katakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian, saya beri judul waktu pemulihan. Jadi saya sangat yakin dan percaya saudaraku sekalian, sekaranglah saatnya kita dipulihkan. Haleluya. Sekaranglah saatnya saudaraku sekalian, kita akan kembali beribadah di rumah Tuhan. Sekaranglah saatnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Sekaranglah saatnya saudaraku sekalian, kita dapat kembali berdoa bersama-sama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebab itu pergunakanlah waktu yang ada. Sebelum ada COVID-19, ada banyak anak-anak Tuhan, saudaraku sekalian, kurang menghargai waktu. Ya. Bahkan bermain-main dengan waktu. Padahal saudaraku sekalian, waktu itu tidak dapat diperpanjang dan tidak dapat diperpendek. Sehingga kalau saudara perhatikan sekarang, baru kita sadar bahwa sebenarnya waktu itu sangat berharga. Karena saudaraku sekalian, firman Tuhan katakan di dalam Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Baru kita sadar, aduh, sekarang rasanya rindu untuk beribadah. Tapi dengan munculnya COVID-19 menghalangi kita untuk kita datang ke rumah Tuhan. Tapi hari ini ada berita baik saudaraku sekalian. Hari ini adalah waktu pemulihan. Sebab waktu ada di tangan Tuhan. Waktu diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengatur waktu. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya sekaranglah saatnya Tuhan pulihkan, sehingga kita kembali boleh datang ke rumah Tuhan, kembali boleh beribadah, kembali kita bisa menikmati hadirat Tuhan saudaraku sekalian di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita berdoa terus supaya segera kita dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan seperti biasa. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menciptakan waktu, Engkau yang memiliki waktu. Sebab itu kami bersyukur kepadamu, kami boleh mendapat anugerah waktu. Lewat firman-Mu berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya. Sebab itu Tuhan, ajar kami untuk menghargai waktu. Ajar kami Tuhan untuk mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sudah mengabaikan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Lewat firman-Mu,
Pagi hari ini kami diingatkan Tuhan akan memulihkan kami. Sebab itu kami bersyukur, kami percaya Tuhan, kami boleh kembali beribadah di rumah Tuhan, kami boleh kembali menikmati hadirat Tuhan, kami boleh kembali menikmati sukacita dari Tuhan ketika kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Dan hamba berdoa kiranya Tuhan berikan kesehatan tubuh, dengan tubuh yang diberkati kami boleh mengiring Engkau, kami boleh melayani Engkau sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur, dan kami tamatkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Haleluya. Amin.